Saat ini kita akan membahas satu topik yang berjudul haruskah anak lelaki curhat dengan ayahnya? Mengapa seorang anak laki-laki itu dia sebaiknya curhat dengan bapaknya selain mungkin ibunya ya? Nah, bagaimana kasusnya kalau anaknya ini pengen ngobrol sama bapaknya, pengen curhat sama ayahnya, tapi ayahnya tuh sedikit berbicara. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, untuk mengasihi anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik yang berjudul haruskah anak lelaki curhat dengan ayahnya? Dan kita akan bersama-sama mempelajari mengapa kita harus curhat. Seorang anak laki-laki harus curhat dengan bapaknya, dan kemudian komunikasi yang penting antara ayah dan juga anak laki-lakinya. Saat ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ibu Helena Valentina. Halo Ibu Helena, apa ceria kabar? Sekali ya hari ini. Ungu. Jadi kita akan membahas bersama-sama dengan Ibu Valentina sehubungan dengan haruskah anak laki-laki ini curhat dengan ayahnya? Dan seperti yang kita tahu, Ibu Valentina ini merupakan seorang psikolog dan juga seorang praktisi dalam bidang pendidikan. Nah, Ibu Helena, stigma curhat, laki-laki curhat ini sebenarnya baru akhir-akhir ini atau memang dari dulu? Kan kalau mau curhat katanya tidak harus gender ya, maksudnya tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki. Nah, sebelum kita jauh mungkin membahas tentang mengapa seorang anak laki-laki itu harus curhat kepada ayahnya, mungkin di awal-awal dulu kenapa ini kita harus curhat seperti itu, Ibu Helena? Iya, kan semua orang pasti punya masalah toh. Ya. Nah, pada saat mereka punya masalah, tentu saja dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri terkadang, tapi sometimes dia juga nggak akan sanggup untuk memikirkannya sendiri, dan disitulah dia perlu teman. Dan ingat saja bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi yang namanya makhluk sosial itu kan bukan terbatas pada anak perempuan saja nih yang suka cerita, tapi juga anak-anak laki-laki ya. Mereka adalah manusia sosial juga yang butuh teman. Makanya ada teman hidup. Itu untuk apa? Untuk berbagi kan. Walaupun mungkin curhat tuh bukan berarti kalau curhatnya anak laki-laki sama dengan anak perempuan, ya beda kali ya. Kalau anak laki-laki cara ngobrolnya beda dengan anak perempuan, yang lebih ekspresif barangkali dan memainkan emosi gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki itu lebih logis. Tapi satu hal yang membuat kenapa kita mengangkat tema ini sebetulnya adalah karena ya selain mungkin dekat-dekat ini hari ayah ya, juga ada hasil penelitian yang membuat saya sedih gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu ya ada seorang motivator namanya Zig Ziglar. Mungkin sebagian dari pemirsa pernah mendengar ini, bahkan juga mungkin ikut mengkoleksi kata-kata mutiaranya ya. Nah, dia mengutip perkataan sahabatnya nih. Sahabatnya ini namanya Bill Glass. Nah, Bill Glass ini seorang penginjil. Lalu mereka sering ketemu, sering ngobrol, sering berbagi gitu ya. Dan ternyata Bill Glass ini cerita bahwa dari 25 tahun pelayanan dia di penjara, ya kan, dia nemuin tahanan tuh tiap minggu. Jadi seminggu sekali selama 25 tahun. Bayangkan itu berapa pertemuan ya? 52 minggu per tahun kali 25. Wow, udah banyak ya. Dan dia akhirnya bisa menemukan satu kesamaan. Aneh ya, ketika dia menemui para tahanan, katanya tidak ada satupun dari para tahanan itu yang sungguh-sungguh mengasihi ayah mereka. Waduh. Jadi Zig Ziglar ini berpikir berarti ada hubungannya ya, tidak dekat antara maksudnya ayah dan anak dengan kecenderungan untuk berbuat asosial gitu. Maksud saya antisosial gitu ya. Dan bahkan dia menemukan juga 95% Bu Jelly. Ya. Mereka yang berada di bawah ancaman hukuman mati itu benci banget sama ayahnya. Aduh.
mungkin gak sih kita curhat sama orang yang kita benci, ya kan? Jadi kalau sampai mereka benci, jangankan curhat, mungkin ketemu juga ogah kali ya. Jadi kebetulan saya juga sedang menangani beberapa kasus. Salah satunya adalah ada kasus anak perempuan, kasus anak laki-laki. Nah, kasus anak laki-laki ini yang betul-betul merasa marah, bahkan juga dendam karena apa? Dia sering melihat mamanya yang dia sayangi perlakuan KDRT. Nah, ya itu kan suka dipukul. Memang dia nggak dipukul, tapi yang dipukul mamanya itu juga sangat menyakitkan buat dia, ya kan? Akhirnya dia jadi tutup mulut, nggak mau ngobrol sama papanya gitu. Nah, jadi ini fakta narapidana dan juga fakta kasus yang terjadi menunjukkan bahwa memang penting banget ya ternyata ya anak laki-laki ini mempunyai hubungan dan juga kemampuan berkomunikasi dengan ayahnya. Betul Ibu Helena. Jadi kalau misalkan ada yang berkata mungkin janganlah masa seorang anak lelaki harus curhat kepada ayahnya, itu juga tidak benar ya, karena kan kecenderungan kita tuh kalau mau curhat itu kan sama mama tentu saja, sama mamanya. Kalau sejauh ini mungkin ada, tapi sebagian besar tuh mungkin berpikir ya udah curhat sama mama aja, kalau sama papa ya mungkin tidak terlalu penting seperti itu. Iya, ternyata itu kurang tepat ya. Karena tepat. Apa? Karena memang mama dan papa kan punya karakteristik yang berbeda, ya kan? Mungkin kalau sama perasaan. Mama, iya ada sebagian remaja yang mengatakan kalau ngobrol sama papa tuh lebih enak katanya. Kenapa? Karena logis, nggak langsung dipotong kita pas ngomong gitu. Sementara kalau si mama kalau curhatnya yang baik, wah sana. Begitu curhat bahwa kita salah, langsung bisa wah meledak-ledak gitu. Akhirnya nggak objektif lagi kalau ngasih saran karena udah ada unsur kemarahan dan sebagainya. Tapi kalau sama papa tuh masih bisa loh, papa tuh menahan diri untuk tidak langsung marah masih kenapa kamu bisa begitu? Apa alasan kamu? Kok bisa kamu sampai membuat diri kamu sakit seperti itu, Nak? Karena karakter mama sama papa beda ya, lebih logis ya. Iya kan, laki-laki lebih logis. Nah itu jadi kan itu kalau kesempatan untuk bisa mendapatkan teman berbicara yang udah pasti setia lah. Kalau papa kan pasti setia dong, nggak mungkin dong kasih nasihat yang ngaco ya kan, kecuali memang ada gangguan kejiwaan ya. Tapi kan papa yang normal pasti dia akan berusaha kasih pandangan, kasih masukan atau mungkin advice yang terbaik kan buat anaknya. Nah kenapa nggak dipakai? Ya kan, kenapa? Jangan sampai nanti anak ini mencari sosok figur laki-laki lain gitu ya kalau pas bener gitu. Tapi kalau pas yang salah kan waduh sayang sekali gitu. Berarti mungkin nasihat juga untuk ayah di rumah ya, untuk waktu mungkin, karena kalau bapak-bapak kan mungkin kalau di rumah available ibu ya yang sering ada, tapi mungkin untuk bapak-bapak karena penelitian tadi sangat penting juga itu Ibu Helena. Jadi mungkin untuk menyiapkan waktu untuk berbicara dengan anaknya. Jadi jangan lepas tanggung jawab itu urusan mama, jangan. Kita kan parenthood, artinya sebagai parent suami dan istri gitu. Betul. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang haruskah anak laki-laki itu curhat dengan ayahnya. Nah, ini Ibu Helena melanjutkan pembahasan kita tadi ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa? Mengapa seorang anak laki-laki itu dia sebaiknya curhat dengan bapaknya selain mungkin ibunya ya? Iya, karena kan anak laki-laki juga nantinya akan jadi ayah, diharapkan menjadi seorang bapak yang bijaksana juga kan. Nah, jadi memang anak-anak itu perlu belajar how to be a good father gitu kan. Jadi dari mana dia belajar? Kalau bukan dari ayah yang ada dekat dia, mestinya kan ayah adalah laki-laki terdekat buat anak laki-lakinya. Harusnya seperti itu, harusnya ya, idealnya. Nah, kalaupun kita mungkin ya berjauhan dengan anak kita, tapi tetap aja pelajaran tentang menjadi seorang laki-laki itu datang dari ayahnya. Dia akan melihat kan? Ya. Mungkin karena kita kerja di luar kota, kan pakai handphone bisa, video call bisa. Sekarang sudah gampang berkomunikasi. Pas pulang
ya kan? Gunakanlah waktu seoptimal mungkin untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan anak kita. Karena apa? Karena kita akan para ayah perlu mengajarkan tentang tanggung jawab. Kan ayah itu adalah kepala keluarga kan. Nah, anak laki-laki ini kita harus disiapkan dari kecil. Nah, laki-laki itu harus begini. Saya ingat tuh ketika anak laki-laki saya ngomel-ngomel karena nemenin saya belanja kan. Jadi kita rame-rame nih, saya, suami saya, anak saya 2 itu ikut saya untuk belanja karena kita mau kasih donasi gitu kan. Jadi belanja. Duh, mami mah pilih-pilih. Aduh, saya bilang, itu diskon. Nanti supaya dapat lebih banyak kan. Jadi naluri ibu-ibu lebih banyak yang bisa kita kasih kan gitu kan. Kalau misalnya yang nggak diskon, aduh mam, tapi malah lama banget sih. Terus akhirnya suami saya bilang gini, nak, memang begitu ibu-ibu. Mereka itu banyak mempertimbangkan. Jadi kalau kamu mau jadi suami yang baik, buat istri kamu, ya kamu harus belajar untuk mengenal perempuan yang seperti mama kamu ini. Kayak gitu kan. Jadi saya jadi berpikir, waduh, aku contoh buruk atau contoh jelek. Bagus. Ya sebagai. Terus saya bilang, salah ya aku? Enggak mam, enggak, memang begitu. Kalau kita laki-laki maunya cepat, sudahlah, beli aja yang bisa kelihatan. Yang penting kan butuh bagus, harga nggak terlalu mahal, sudahlah. Kalau mami kan masih pertimbangkan, bisa dapat 10, harusnya dapatnya 5, jadi dapatnya 10 kalau pakai diskon, gitu kan. Nggak apa-apa mam, ini anak laki-laki kita harus belajar gitu. Jadi kamu kalau capek ya udah kayak papi duduk. Biarin aja si mama jalan, biarin aja si mami itu jalan-jalan sana karena sini. kan ibu yang mengatur keuangan, jadi beda berapa rupiah itu bisa jadi apa gitu kan. Itu dia kan dimanfaatkan ya. Iya. Nah jadi anak saya diam. Oh gitu ya pap. Iya, sudah santai aja kita kerjain yang lain yuk. Kita ke arah sana yuk, ke arah sana. Sudah biarinnya si mami sama kakak ke sana gitu. Jadi itu kan perlu latihan. Nah kalau nggak pernah dipraktekkan, terus bagaimana dia tahu bagaimana mengendalikan ketidaksabaran yang muncul karena nemenin istri belanja misalnya gitu kan. Kemudian yang kedua juga anak perlu belajar tanggung jawab dalam bekerja karena dia adalah sebagai pemimpin keluarga kan, dia harusnya menjadi tulang punggung harusnya kan. Itu anak-anak laki-laki harus diajar. Dan yang kedua bagaimana memperlakukan wanita. Karena dia kalau jadi ayah mestinya pasangannya wanita dong. Ya kan? Iya, itu jelas ya. Jelas, gak boleh tawar-tawar ya. Nah jadi bagaimana dia mengenal wanita dengan segala kecenderungannya, dan itu nanti akan dia praktekkan pada saat dia berkeluarga. Ya itu dari papa, ya kan? Dan nah ini ada penelitian dari Harvard University. Jadi kenapa seorang anak laki-laki itu perlu dekat dengan ayahnya? Karena memang hubungan kebapakan itu kuat membantu generasi muda mengelola emosi dan menghadapi krisis kesehatan mental. Karena memang dalam hidup ini, apalagi saat ini ya Bu Jelly ya, dimana kan pengaruh gadget, sosial media, terus pergaulan yang wow. Cuman satu ini aja kita udah bisa dapat informasi banyak gitu. Luar biasa, informasi yang buruk, informasi yang baik ya kan. Nah itu kan kalau informasi yang buruk yang sering dia terima di lingkungannya atau di sosial medianya kan, itu kan membuat dia mungkin kesehatan mentalnya juga bisa terganggu loh. Nah teman yang terbaik buat anak laki-laki tentunya harusnya adalah laki-laki dewasa. Dan itu bapaknya ya, yang setia dan juga menyayangi dia dengan setulus hati. Papa lah, nggak ada lagi yang lain gitu. Betul. Ya mungkin kakek ada sih, tapi kadang-kadang kalau kakek ini tuh nggak berani berbeda pendapat dengan cucu karena begitu sayangnya gitu ya. Sedangkan mungkin apalagi anak-anak laki-laki, dia melihat papanya itu sebagai patron, betul, atau sebagai panutan ya. Biasa. Jadi bagaimana seorang laki-laki dewasa itu bagusnya bagaimana ya dalam berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan dunia. Terus gimana supaya mempertahankan hubungan, itu pelajaran itu didapat dari papa. Dan kemudian juga ternyata ini dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa waktu positif itu berarti di mana papa dan anak itu ada obrolan lah gitu ya, bukan sekedar papa di sini pegang handphonenya, anak laki-laki dengan handphonenya lalu sibuk sampai sore, setelah itu selesai kita pulang, bukan itu ya. Berinteraksi, betul, artinya quality time. Ada memberi dan menerima gitu ya kan. Nah jadi penelitian menunjukkan bahwa waktu positif yang dihabiskan antara anak laki-laki dengan ayah itu akan mengurangi kemungkinan anak menjadi
cemas, depresi, dan agresif. Keren kan? Iya, Keren kan? banget. Jadi dari penelitian dari ribuan anak-anak di Amerika melalui penelitian dari Harvard University ditemukan seperti itu. Ternyata anak-anak yang sering punya Curhat. jadwal tetap untuk komunikasi dengan ayahnya itu ternyata lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih prososial. Artinya sikapnya tidak mengganggu orang lain. Nah, setelah ditanya anak-anak yang suka agresif, ditanya kamu hubungan papa gimana? Jarang ketemu gitu. Ya kan, dan saya punya pengalaman juga nih soal ini di sekolah ya. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini adalah anak-anak laki-laki ternyata juga sangat mendambakan kehangatan, kasih sayang dan kelembutan bukan dari ibunya saja, tapi juga dari ayahnya. Oke, baik Ibu Helena. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child, dan kita masih membahas topik, haruskah anak lelaki itu curhat dengan ayahnya? Nah, Ibu Helena, melanjutkan pembicaraan kita tadi. Mungkin di sini kan kebanyakan laki-laki itu tidak banyak bicara dibandingkan perempuan. Atau sedikit bicara, banyak bekerja ya. Iya. Kalau ibu-ibu kan memang kecenderungannya lebih banyak bicara gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau anaknya ini pengen ngobrol sama bapaknya, pengen curhat sama ayahnya, tapi ayahnya tuh sedikit berbicara. Hanya iya gitu-gitu. Ya memang sih terdengar klise ya. Tapi kita nggak bisa sangkal bahwa yang paling krusial dalam menjalin sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Ya kan? Kalau nggak ada komunikasi, udah deh, tips apapun susah deh untuk memperbaiki atau membuat hubungan itu bagus. Ya kan, secinta-cintanya orang kalau udah jarang berkomunikasi, itu tipis harapan akan bisa langgeng kan gitu kan, atau bisa erat hubungannya. Jadi ayah dengan anak laki-laki juga seperti itu. Jadi kita jangan juga terjebak dengan komunikasi ini harus ngobrol nih kata-kata gitu. Karena dari penelitian ternyata memang justru bahasa yang paling kuat untuk diterima dan diingat adalah bahasa nonverbal. Jadi ayah mau komunikasi sama anaknya, mau bikin anaknya dekat sama dia, ngobrollah dengan bahasa yang bisa kita ucapkan. Kalau kita bisa ucapkan atau kita bisa tunjukkan misalnya gini loh, pulang bawa makanan kesukaan anaknya. Halo, mau bawa nih misalnya sekalian. Dia tahu anaknya suka banget sama tahu susu misalnya gitu kan, atau sama martabak atau sama apalah gitu ya, atau buah gitu, bawa makanan kesukaan anaknya, yuk kita makan bareng yuk. Mungkin waktu makan bareng kita sambil nonton TV yuk bareng-bareng sambil terus komen-komen lah, wah itu begitu ya sambil makan berdua gitu bisa kan, mencairkan. Ya jadi mungkin nggak banyak ngobrol, tapi satu saat karena dia punya hubungan yang nyaman, seneng, dia seneng kan karena coba sering dibawa makanan kesukaannya, diajak nonton bareng misalnya, atau diajak main bola bareng, atau main badminton bareng. Udah nyaman kan itu? Kalau sudah nyaman, satu saat dia punya masalah, dia akan ngomong ke papanya. Karena dia udah terbangun lah dari awal itu kepercayaan dan kenyamanan. Iya, dan pesan dari bahasa tubuh papanya itu penting. Misalnya ketika ketemu, halo sayang, halo nak, misalnya gitu, tos gitu kan. Atau ketika pas lagi main, papanya bisa kasih apresiasi, wih, keren, pukulan kamu keren banget ya. Nah itu sebenarnya komunikasi juga kan, nggak banyak kata-kata, tapi itu menunjukkan bahwa papa sayang sama saya, papa menerima saya, papa menghargai saya, dan itu sudah cukup untuk membuat hubungan yang baik. Artinya dengan komunikasi yang terbatas seperti itu yang ditunjukkan oleh seorang ayah, tapi anaknya bisa merasakan, ini orang tuanya mengasihi dia, apalagi bapaknya. Betul. Gitu. Jadi itu sebuah fondasi yang kuat bagi anak ini ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya, dia sudah punya fondasi yang kuat bahwa saya punya papa. Saya punya papa yang bisa membuat saya tenang dalam hidup ini dan bisa membuat saya menghadapi hidup ini dengan lebih baik gitu. Iya. Nah, Ibu Helena, ini kan biasa nih dikatakan, tidak semua, tapi biasa dikatakan ini biasa yang berkelahi di rumah nih bapak sama anak laki-laki gitu, karena mungkin
sama sifatnya, keras sama keras atau lain sebagainya. Iya. Nah, mungkin ada tips dari Ibu Helena, bagaimana nih menjaga keharmonisan antara bapak dan juga anak laki-lakinya. Gini, kita tidak akan pernah nyaman kalau bersama atau berdampingan dengan orang yang hobinya tusuk gitu kan. Betul. Cubit, pukul, tampar atau mungkin kasih jarum gitu kan. Duh, kenapa ya sahabat dekat sama dia dikritik lagi. Pasti kita akan cari jalan supaya jangan ketemu lah gitu. Ya gak sih? Nah, kadang-kadang papa ini suka sekali untuk mengkritik anaknya. Tujuannya sih baik, untuk meluruskan sikap anak yang salah. Tadi kamu ngapain sih di gereja? Kenapa sih ngobrol? Kenapa sih ini? Udah kan? Terus tadi udah dijelasin, tak ada lagi. Tadi kamu kenapa sih naruh sepatu kayak begitu sih? Yang rapi dong kayak gini. Udah 2. Terus pakaiannya nih kamu warnanya kenapa sih kok kayak warna orang tua? Kamu kan masih muda. Udah terus ya kan. Tujuan bapaknya baik loh, supaya anaknya lebih teratur, bisa lebih teratur, dihargai orang, disukai orang. Tapi kalau kebanyakan yang ada akan membuat seperti apa ya? Seperti jarak. Anaknya jadi muak kan gitu kan, dan trauma lah. Aduh, coba kasih kesan tentang papa, dia akan aduh papa itu tukang kritik, jadi gitu kan. Betul. Ya ampun, padahal papa itu maksudnya baik loh gitu ya. Jadi ada pepatah asing bilang begini nih, Bu Jelly, be selective in your battles. Ya kan, sometimes peace is better than being right. Oke lah, sekali-sekali anak tuh berantakan dikit sudah lah. Dari tadi udah 2 nih komplain kita. Jangan kebanyakan, jangan semua dikomplain sama dia. Tuh kan makanan kamu nambah terus. Gimana nggak gede badan kamu tuh kan gitu. Salah terus ya aku ya. Iya. Kan kalau kita disalah-salahin terus kita jadi gak nyaman kan. Kayak gitu sih. Nah terus yang kedua, kita kadang-kadang suka ingin anak kita jadi seperti lebih dari saya, ya kan? Mungkin papa juga pengen supaya lebih dari dia, sehingga akhirnya nggak mau terima anaknya gagal. Padahal kan kegagalan adalah sukses yang tertunda, ya kan? Kita juga bisa jadi seperti ini kan, prosesnya panjang. Kita juga pernah gagal kan? Dan yang ketiga, terlalu menganggap penting sebuah prestasi piala. Padahal yang namanya piala itu kan bisa di waktu umur 10, bisa umur 20. Jangan-jangan ntar umur 30 baru dia punya prestasi besar, punya perusahaan besar walaupun dia nggak pernah juara olimpiade misalnya. Kenapa kita harus paksakan gitu ya? Nah, kemudian yang keempat, berilah perhatian. Jangan lupa ulang tahunnya. Jangan sampai lupa ulang tahunnya ya. Dan kalau kita punya luka pada masa kecil kita dengan papa kita dulu, nah kaum bapak, ampunilah papa kita. Ampunilah orang tua kita dan ikhlaskan itu. Sudah lewat. Sekarang kita buat yang baru. Jangan sampai jadi dendamnya ke anak kita gitu. Ya, saya rasa itu akan memperbaiki hubungan yang baik, harmonis antara anak laki-laki dan papa. Oke, baik. Terima kasih Bu Helena untuk penjelasannya pada episode kali ini, dan terima kasih juga pemirsa Hope Channel yang sudah menyaksikan episode kita, dan tetaplah bersama kami di episode Love Your Child berikutnya. Mari kita didik, kita kasihi anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.